Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Apa kabarnya hari ini saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya untuk melalui hari-hari yang indah ini. So, tetap ya stay tune di channel YouTube Raya Garden Farming. Oke, kali ini Raya Garden Farming akan sedikit berbagi tips dan informasi tentang kiat sukses bertani konvensional atau tradisional nggih. Ilmu ini sudah diajarkan oleh orang tua saya, khususnya mbahku ya. Orang tua saya murni sebagai petani konvensional atau petani tradisional yang ada di kampung Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Orang tua saya mengajarkan bahwasanya tanaman itu sudah mengajarkan kita cara berkebun ya. Yang kita butuhkan hanya memahami tanaman yang akan kita kelola atau kita tanam. Itu saja sebenarnya sudah cukup ya. Pada zaman dahulu petani di kampung saya, khususnya mbahku ya, bertaninya secara otodidak dan bertani secara tradisional tanpa pemupukan kimia. Dikarenakan pada zaman dulu pupuk sangat langka, bahkan tidak beredar di kampung saya karena lokasi kita itu sangat jauh dari perkotaan ya. Jadi pupuk sangat mahal dan langka, tapi tetap panen. Dan daripada pupuknya ketika kita menanam di lahan, semisal kita menanam padi zaman dulu tanpa pupuk kimia, hanya mengandalkan pupuk organik. Zaman dulu tidak ada traktor, jadi tidak ada alat-alat yang modern, adanya cuma singkal atau kerbau, dan kotoran kerbau itulah yang menjadi pupuk untuk tanaman tersebut. Jadi tanpa dipupuk kimia pun tanaman tersebut bisa panen. Hanya jangka waktunya yang berbeda ketika diberikan perlakuan seperti saat ini. Ya, kita masuk di sini tentang tanaman memberikan pelajaran untuk kita. Kita hanya memberikan perlakuan khusus atau perawatan seperti anak sendiri atau bayi ya. Salah satu contoh demikian. Tanaman ini memang sengaja kita pruning, tujuannya untuk mengeluarkan tunas-tunas baru. Dan di sini sudah ada pertanda ya, ini banyak rumputnya. Berarti apa yang perlu kita terapkan? Hanya melakukan proses penyiangan pada gulma ini ya. Ketika kita siangkan demikian atau kita bersihkan gulmanya, gulma ini bisa dijadikan pupuk untuk tanaman ini ya. Dengan cara mudah sekali kita benamkan demikian. Oke. Rumput-rumput ini sudah merupakan pupuk atau nutrisi tambahan untuk tanaman kita ini. Tanaman sudah mempunyai indikasi atau indikator otomatis ya untuk memberitahukan kepada kita selaku pembudidaya dengan memberikan kita warning dengan indikasi tertentu ya. Salah satu contoh ini tanaman gelanggang kita tampak layu. Berarti apa yang perlu kita pahami di sini? Berarti tanaman ini kurang air atau tidak disiram. Kita hanya butuh penyiraman saja, tanaman ini sudah sehat kembali atau segar kembali ya. Seperti tanaman kita ini sudah memberikan indikasi secara otomatis bahwasanya tanaman ini membutuhkan penyangga. Kalau tidak kita berikan penyangga, dia akan rebah. Jadi tanaman ini sudah mengajarkan kita tentang bagaimana mengetahui dan cara merawatnya. Ini salah satu contoh ketika tidak kita tali, dia akan menjulur dan rebah nantinya. Dia akan kurang cantik sekali, bahkan pertumbuhannya akan kurang bagus ya. Belajar memang sangat bagus ya. Belajar dari manapun adalah sumber referensi untuk kita supaya lebih maju
dan lebih mempunyai pengalaman dan memperkaya keilmuan kita dan wawasan kita tentang belajar dari manapun sumbernya. Dengan sangat mudah mengenali tanaman kita ini ya, dari bentuk dan tekstur pohon tersebut ya. Ketika kita melihat tanaman bunga ini sudah berbekarat semuanya dan kita melihat batangnya cukup keras, kita bisa memberikan pupuk berlebih pun tidak akan berdampak negatif pada tanaman ini karena penyerapan nutrisinya sangat bagus ketika tanaman ini sudah berkayu. Beda ketika kita melihat tanaman dengan tekstur yang lembek. Ketika kita berikan pupuk secara berlebihan, dia bisa-bisa akan busuk akar. Tanaman kita ini, bunga kita ini sudah berbekarat semua ya, karena saya melihat dari pertumbuhan tanaman ini. Ketika kemarau, tanaman ini tidak kita siram akan mengeluarkan bunga. Berarti kita bisa belajar dari tanaman ini bahwasanya tanaman ini tidak begitu membutuhkan air. Dan di sini kita bisa belajar tentang jangan terlalu menyiram tanaman ini secara berlebihan karena tidak akan keluar bunganya. Tanaman ini sudah mengajarkan kita tentang bagaimana cara membudidayanya. Dan sama seperti tanaman ini sudah mengajarkan kita atau saya pribadi tentang kenapa tanaman ini bisa berbunga ya. Ternyata setelah saya amati dan saya lihat ya secara implisit atau secara pribadi, ketika tanaman ini merasa terancam pertumbuhannya, dia akan bereproduksi dengan mengeluarkan bunga-bunganya supaya tanaman ini tidak punah dengan sendirinya. Jadi tanaman ini sudah mempertahankan dirinya dengan berbunga, nanti buahnya akan mengeluarkan biji dan biji itu ketika jatuh akan tumbuh tanaman yang serupa. Jadi tanaman ini sudah mengajarkan kita atau saya bahwa tanaman ini bisa berkembang dengan sendirinya ketika dia terancam punah. Ketika kita melihat tanaman seperti ini, tanaman alpukat kita ini tampak layu hampir mati ya. Karena apa? Berarti tanaman ini mengindikasikan kurang sehat. Jadi ketika tanaman kurang sehat akan mempunyai indikator otomatis, yaitu dengan perubahan dari daun atau perubahan dari gestur atau pertumbuhannya ya. Nanti kita akan memberikan perlakuan supaya tanaman ini kembali sehat seperti teman-temannya ini. Dan ini adalah salah satu contoh setelah kita berikan perlakuan, kita perawatan untuk tanaman ini sudah ada mulai tumbuh semi atau tunas baru ya. Tanaman ini sama seperti tanamannya tadi sakit dan mengeluarkan indikasi daun-daun yang kering demikian ya. Oke, setelah kita berbagi tentang pemahaman yang saya pahami dari tanaman yang kita tanam, kita belajar dari manapun, menambah wawasan untuk kita. Jadi kesimpulannya di sini adalah tanaman ini sudah mengajarkan kita tentang analogi, tentang tumbuh kembangnya. Kita hanya tinggal merawat dan melanjutkan apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita ya. Setiap tanaman memang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Disitulah kita belajar tentang karakter tanaman tersebut. Ketika batangnya keras, kita berikan perlakuan yang demikian. Ketika lembek batangnya, kita berikan perlakuan yang demikian juga ya. Jadi tanaman tersebut sudah mengajarkan kita tentang bagaimana merawatnya secara baik dan tumbuh kembangnya pun normal seperti semula. Oke, jadi sangat mudah sekali kan tentang bertani secara konvensional atau tradisional, bahkan dengan pupuk-pupuk yang ada di sekitaran tanaman tersebut akan memberikan nutrisi atau menyuburkan tanaman tersebut. Campur tangan manusia di sini hanyalah mengelola, hanyalah membantu memberi perawatan pada tanaman kita. Oke. Dengan demikian, saya akhiri dulu ya videonya. Semoga memberikan sedikit informasi untuk jenengan tentang
cara mudah dan giat petani tradisional sukses dalam bertani. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus ya channel Raya Garden Farming supaya tetap semangat dalam berbagi.